ya kita akan melihat ya bahwasanya bagaimana perkembangan ilmu akuntansi itu sendiri ya, sehingga ilmu akuntansi itu sudah mengarah kepada teknologi informasi ya, di mana makanya ada perkuliahan sistem teknologi informasi di S2 ya, karena memang inilah yang lagi tren gitu ya, lagi berkembang ya, bahwasanya ilmu akuntansi itu bukan lagi hanya sebagai suatu seni, ya, bukan hanya sebagai suatu pengetahuan, ya, tetapi akuntansi itu sebagai suatu teknologi informasi. Ya, jadi perkembangan ilmu akuntansi itu linear dengan perkembangan teknologi. Ya, artinya mau tidak mau ilmu akuntansi itu akan mengikuti gitu ya, mengikuti perkembangan dari teknologi. Kalau tidak, ya bagaimana mungkin gitu ya? Bagaimana mungkin uh, manajemen ya atau juga penghasil laporan keuangan mampu menyajikan informasi laporan keuangannya memenuhi yang namanya syarat dan juga kriteria informasi akuntansi. Yang meliputi yang pertama haruslah relevan, yang kedua handal ya, reliability, ya kemudian juga accurately, kemudian juga timeliness, ya kemudian juga completeness, ya kemudian accessibility. Nah kalau semuanya itu diproses manual, tidak mungkin gitu ya. Makanya penyajian dari informasi laporan keuangan, apakah laporan income statement, ya, apakah not financial statement, apakah cash flow statement, ya, apakah comprehensive income statement, itu kan semuanya akan disajikan kepada penggunanya. Sementara penggunanya sendiri terdiri ada di beberapa wilayah yang berbeda. Nah, sementara pada saat waktu yang bersamaan, ya keputusan yang mau diambil itu haruslah keputusan yang di saat itu juga. Nah, bagaimana menyatukan hal itu? Ya, mau tidak mau, ya teknologi informasi. Nah, jadi dalam hal ini perkembangan ilmu komputer mendukung dari apa ya, berkembangnya ilmu akuntansi itu sendiri. Ditandai dari oleh ya kalau evolusi dari komputer kita udah tahu ya kan, tahun 50 ya, terdiri dari apa yang disebut dengan mainframe, ya berkembangnya komputer sebesar rumah, ya kan besar di Amerika Serikat. Itu awalnya perkembangan teknologi gitu ya. Jadi ditemukannya komputer induk besar yang ada di Amerika gitu ya. Kemudian juga menjadi mini frame ya. Kemudian juga dalam bentuk server. Itu evolusinya kan. Nah, kalau kita evolusinya lagi pada saat ini kita lihat ya ditopang oleh yang namanya local area network. Ya kan ditopang lagi dengan wide area network. Nah, jadi local area network ya itu dalam satu gedung ya misalnya ya dalam satu ruangan ya dalam satu kantor dan namanya local area network di mana melalui saringan telepon gitu ya biasanya melalui jaringan telepon berarti masih kabel ya yang tidak menggunakan jaringan telepon nirkabel gitu ya tetap ada medianya gitu ya tetap ada servernya gitu ya. Nah jadi melalui telepon lines, nah telepon lines itulah yang menghubungkan ya di antara beberapa wide area network misalnya antar cabang ya. Dan dalam hal ini kecepatannya ya tergantung pada bandwidth yang dimiliki ya. Dan terhubung juga ya dengan perangkat-perangkat lainnya dan juga satelit lainnya ya dihubungkan oleh yang namanya teknologi wireless gitu ya. Nah, jadi begitu berkembangnya gitu ya proses menyajikan informasi tersebut pada saat ini ya. Jadi medianya apa saja? Ya medianya local area network, yang kemudian wide area network. Ini di struktur dari sistem informasi namanya infrastruktur gitu ya atau telecommunication. Nah, jadi melalui ya telepon lines dan juga wireless ya dan juga optical fiber ya. Nah, inilah yang merupakan yang menopang ya. Menopang dari besarnya evolusi ilmu akuntansi pada saat ini ya. Mau tidak mau ya teknologi informasi. Jadi ya mulai dari apa ya informasi akuntansi biaya, mulai dari informasi akuntansi manajemen, ya mulai dari informasi akuntansi sektor publik itu kan semuanya diproses gitu ya dan digunakan oleh para penggunanya melalui ya perangkat ini gitu ya. Maka apa ya wireless, optical fiber, telepon lines dan juga microwave relation. Nah ini menopang besar ya terhadap perkembangan ilmu akuntansi itu sendiri ya.
Nah, jadi kita lihat di situ isu yang besar saat ini adalah organisasi, model organisasi, ya, kemudian juga strategi bisnis, ya, kemudian juga hardware dan software infrastruktur. Kalau yang tadi kan hardware juga software juga, ya, dan namanya integration with ERP system, ya, integrasi dengan sistem ERP. Nah, jadi integrasi dengan sistem ERP juga yang menyebabkan berkembangnya ilmu akuntansi itu sendiri. Di mana lingkup kegiatannya ya dari pelanggan kepada supplier. Nah, itu beberapa unsur pendukungnya ada customer relationship management, ya, atau demand forecasting, ya, atau order management, atau product and brand information management, ya. Ada juga channel management, ada customer service, ya, ada business intelligence, ya. Kemudian juga berkembangnya financial reporting, pelaporan keuangan, ya. Artinya orang sekarang menyajikan laporan keuangan dari HP bisa, gitu ya. Kemudian diakses tengah malam bisa, gitu kan. Kalau dulu kan tidak, ya, membuka kantor, ya kan, nunggu hari Senin baru bisa dapat laporan keuangan. Nah, sekarang nggak lagi, gitu ya, kapan saja bisa, gitu ya. Artinya informasi finance and accounting itu tersaji dengan mudah, ya. Karena apa? Ya karena dukungan yang namanya tadi hardware, ya, kemudian juga konfigurasi jaringan, ya, atau juga integrasi ERP system, ya. Kemudian juga karena berkembangnya di internal organisasi, ya, apakah di sistem pelaporan, sistem akuntansi biaya, sistem apa, ya, sistem penggajian, ya, kemudian juga sistem desain produk, ya, sampai pada sistem penyimpanan. Nah, dampaknya punya nilai tambah ke mana? Nilai tambahnya ke pelanggan, ya, supplier, ke manajemen production planning, ya, ke material management, ya, ke transportation, ke business intelligence, gitu ya. Nah, jadi itu, ya, dengan kata lain siklus-siklus SIA yang ada. Nah, kalau siklus SIA, siklus akuntansi, SIA itu kan akuntansi, gitu ya. Siklusnya apa saja? Yang meliputi siklus pendapatan, ya, siklus pengeluaran, siklus konversi, siklus buku besar, ya. Siklus dari pendapatan itu customer relationship management, ya, online credit approval, weight based shipment tracking, ya, electronic billing payment, online management receivable, electronic payment method, ya, kemudian juga expenditure cycle, ya, conversion cycle, ya, general ledger cycle, sampai pada masalah pengendalian, ya, dan juga auditnya, gitu ya. Nah, itulah yang dalam hal ini, ya, sekilas, ya, secara umum perkembangan dari teknologi informasi, ya. Jadi syarat dari berkembangnya teknologi informasi disebabkan, ya, karena adanya dukungan internet lah, dengan kata lain, ya, local area network dan juga wide area network, gitu ya. Ini aja introduction-nya. Nah, di sini apa, ya, saya mau membagi kelompok, gitu ya. Kita luarannya apa, ya? Luarannya di sini dengan